Oke, coba deh kalian bayangkan dulu. Ada satu negara yang lebih dari seperempat daratannya itu benar-benar ada di bawah permukaan laut. Normalnya nih logika kita pasti mikir, wah harusnya tempat itu udah tenggelam dong. Ya kan? Tapi anehnya, daratan ini malah menolak buat ditelan lautan selama berabad-abad. Nah loh, kok bisa? Apa sih rahasia mereka bisa sekuat ini? Pasti kalian udah bisa menebak, kita lagi ngomongin negara Belanda. Rahasia utamanya sebenarnya simpel secara konsep. Mereka itu nggak pernah pasrah sama kelemahan geografis mereka. Senjata utama mereka ini namanya sistem polder. Polder ini bukan sekedar tanah biasa loh. Ibaratnya ini adalah mahakarya rekayasa lingkungan. Bayangin aja, sebidang tanah rendah, terus dikurung rapet sama dinding tanggul yang super kokoh. Tapi, bikin tanggul aja kan nggak cukup buat menahan resapan air tanah atau curah hujan. Jadi, di dalam area yang udah ditutup ini, airnya harus terus-menerus dipompa keluar. Dari data sejarah yang kita punya, sistem ini udah mulai digenjot habis-habisan sejak berabad-abad lalu. Perlahan-lahan menyulap ribuan kilometer persegi rawa dan laut pedalaman jadi lahan pertanian dan pemukiman warga. Cara kerja sistem polder. Gimana sih proses mekanisnya bekerja? Pertama, angin memutar baling-baling kincir raksasa. Mereka benar-benar memanfaatkan energi gratis dari alam secara optimal. Terus, energi gerak ini nggak dipakai buat menggiling gandum, tapi buat memutar poros yang mengangkat air dari tanah polder yang posisinya jauh di bawah. Habis airnya keangkat, air ini pelan-pelan dialirkan ke jaringan kanal penampungan yang sengaja dibangun lebih tinggi. Nah, dari kanal-kanal inilah, air akhirnya diarahkan ke sungai atau dibuang balik ke laut, biasanya pas laut lagi surut. Mindsetnya di sini, mereka nggak cuma menahar lautan kayak sebuah bendungan statis, tapi mereka secara aktif mengusir air yang coba-coba menyusup masuk. Keren banget kan? Ya, evolusi teknologi kincir angin. Memang sih kincir angin kayu yang ikonik itu pahlawannya di masa lalu. Tapi waktu kan terus berjalan ya. Pertahanan struktural ini juga pastinya ikut berevolusi pesat, ngikutin revolusi industri sampai masuk ke era modern. Makanya kalau kalian ke Belanda sekarang, kincir angin itu fungsinya lebih banyak buat monumen sejarah atau spot turis aja. Tugas esensial ini udah diambil alih sama teknologi modern. Belanda sekarang mengandalkan stasiun pompa listrik raksasa dan sistem kontrol komputer yang canggih banget. Biar kebayang skalanya, beberapa stasiun pompa terbesar di sana itu bisa memindahkan puluhan ribu liter air cuma dalam 1 detik. Gila kan? Tapi intinya nih, walaupun alatnya berubah drastis dari kayu bertenaga angin jadi turbin baja masif bertenaga listrik, prinsip utamanya tetap mutlak sama. Air harus selalu dipindahkan keluar. Kalau pompa raksasa ini sampai mati, daratan rendah itu bakal langsung kerendam banjir dalam sekejap. Ini pertahanan berskala raksasa yang terus beroperasi tiada henti. Sekarang mari kita geser fokus geografis kita dari Eropa balik ke Asia Tenggara. Tepatnya ke ibu kota kita sendiri untuk melihat langsung realita lingkungan di sepanjang area pesisir Jakarta Utara. Di titik ini kita dihadapkan sama perbandingan yang jomplang banget. Mirip kayak sebagian wilayah Belanda, estimasinya sekitar 40% daratan Jakarta saat ini posisinya udah di bawah permukaan laut. Tapi kebalikannya, Belanda kan punya sistem polder yang udah matang, teruji ratusan tahun, dan dipertahankan dengan dana super besar. Nah, Jakarta menghadapi realita pesisir yang jauh lebih rentan. Tanah pesisirnya terus merosot turun, sementara infrastruktur sistem pengendalian air yang ada, kayak tanggul laut atau stasiun pompa, belum sekuat dan sekomprehensif yang ada di Belanda. Jadinya, ini menciptakan ancaman kerentanan yang benar-benar nyata buat kelangsungan hidup jutaan warganya. Kita masuk ke bagian 5, tantangan yang jauh lebih kompleks. Terus, pasti ada yang mikir gini, ya udah, kenapa nggak kita salin persis aja sistem polder Belanda dan bangun stasiun pompa raksasa di Jakarta? Nyatanya, nggak segampang itu kawan-kawan. Situasinya nggak bisa diselesaikan cuma dengan menyalin sebuah desain tata kota. Jakarta itu ibarat panci presto raksasa yang isinya tumpukan krisis berlapis-lapis. Kota ini nggak cuma ngadepin ancaman naiknya permukaan air laut global. Pertama, ada banjir reguler dari aliran 13 sungai besar yang lewati pusat kota menuju laut. Kedua, banjir rob karena pasang laut ekstrim yang makin sering merendam pemukiman di bibir pantai. Ketiga, nah ini fakta paling krusial dari data kita, fenomena penurunan muka tanah atau land subsidence, gara-gara penyedotan air tanah yang kelewat masif, beberapa area di Jakarta Utara itu amblas dengan kecepatan yang bikin merinding loh. Ada yang tercatat turun belasan sampai 25 cm setiap tahunnya. Ini bikin Jakarta jadi salah satu kota besar yang paling cepat tenggelam di dunia. Dan keempat, beban populasi yang luar biasa padat. Lebih dari 10 juta jiwa tinggal dan ngebangun di atas tanah liat yang rapuh ini.
Kombinasi masalah beruntun ini bikin kalkulasi teknik buat Jakarta jauh-jauh lebih ruwet daripada apapun yang dihadapi para insinyur Belanda di masa lalu. Bagian 6, solusi sama atau berbeda? Nah, ini dia titik puncak dari sesi bedah materi kita hari ini. Menghadapi ancaman kelangsungan hidup pesisir yang begitu nyata dan punya akar masalah yang saling tumpang tindih ini, apa langkah mitigasi selanjutnya buat tata kota masa depan Jakarta?